Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Sebelum kita mendengarkan sharing dari tamu spesial kita, ya, tadi barusan kita ada melihat satu buah video, yaitu video tentang pintu belajar. Pintu belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini pintu belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat universitas di S1, S2, maupun S3. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh pintu belajar yang telah lulus sarjana dan saat ini sudah bekerja di masyarakat dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami, Ibu Lilian Halim, dan para donatur lainnya atas support kepada pintu belajar selama ini. Ya, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang tergerak hatinya untuk mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan kedepannya pintu belajar bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera sehingga bisa mencerdaskan anak bangsa, dan mudah-mudahan anak-anak asuh pintu belajar selain bermanfaat dan berkontribusi untuk kesejahteraan keluarga mereka, nantinya juga bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dan membanggakan bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Sebelum masuk ke sesi sharing, marilah kita semuanya meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana, karena saat ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun secara virtual. Kita dapat berkumpul di siang hari yang berbahagia ini untuk nanti kita sama-sama belajar pengetahuan dari narasumber kita. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalayanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek, penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort, penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri baik secara pengertian maupun praktek dhamma demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri.
mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dharma. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Namo Buddhaya, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Ya. Di siang hari yang berbahagia ini, kita sangat berbahagia sekali dan sangat beruntung sekali karena kedatangan seorang tamu istimewa, seorang guru yang kita hormati, Yang Mulia Biku Abhayanando Mahathera, yang nanti akan memberikan wejangan dhamma yang sangat berharga kepada kita semua tentang indahnya kebajikan. Ya. Dan saat ini Yang Mulia Biku Abhayanando Mahathera telah hadir di layar, kita sapa terlebih dahulu. Ya. Selamat siang Bante, Namo Buddhaya. Selamat siang Reni, Namo Buddhaya. Apa kabar Bante, sehat? Kabar baik, selalu semangat dan sehat dalam hidup ini. Kami dari Buddhist Fellowship Indonesia mengucapkan terima kasih Anumodana Bante yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk berbagi pengetahuan Dhamma yang sangat indah dan sangat berharga kepada kita semua dan masyarakat Indonesia pada siang hari ini. Terima kasih Bante Anumodana. Saat ini lagi berada di mana Bante? Sekarang sudah berada di Wihara Dhammaratna. Kemarin saya berpuasa di kebun Samadhi Santikosa, Dusun Bumiayu, di sekitar dekat Kota Salatiga. Kurang lebih dari Kota Salatiga sampai tempat berpuasa 8 km. Nanti kalau Buddhist Fellowship mau ke sana, silahkan. Kita sama-sama hening di kebun Samadhi Santikosa. Ya, terima kasih Bante. Ya. Bante saat ini lagi berada di Jakarta ya, Dharma Yes. saya sudah berada di Wihara Dhammaratna, Jurumudi, Kota Tangerang. Dan biasanya Bante keliling ya di Indonesia bagian timur ya Bante. Ya, saya masih menjadi bagian pembinaan di wilayah timur, di Kota Manado, Kota Ternate, Kota Sorong, Kabupaten Monowari, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura. Semua di wilayah timur. Lumayan jauh, lumayan juga kosnya untuk pembinaan. Ya, Indonesia bagian timur cukup menarik sekali ya Bante, dan tempat-tempatnya cukup indah ya, walaupun untuk pribadi saya sendiri, untuk wilayah Indonesia Timur, belum banyak tempat yang saya kunjungi juga. Masih banyak tempat yang belum saya kunjungi. Ya, nanti kita main sama-sama ya, sana ya, Sorong, Jayapura. Ya, baik. Terima kasih, Bante. Ya, sebelum nanti kita akan mendengarkan wejangan Dhamma yang sangat indah, sangat berharga dari Yang Mulia Biku Abhayanando Mahathera dengan topik indahnya kebajikan. Ya, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan sedikit profil singkat dari Yang Mulia Biku Abhayanando Mahathera. Beliau ditakbiskan menjadi samanera di Padepokan Dhammadippa Arama Malang, Jawa Timur pada tahun 1998 oleh Upajaya Yang Mulia Biku Sukemo Mahathera, dan kemudian ditakbiskan menjadi biku di Vihara Jakarta Dhamma Cakajaya pada tahun 2001 oleh Upajaya Yang Mulia Biku Sukemo Mahathera. Yang Mulia Biku Abhayanando Mahathera aktif membabarkan Dhamma di berbagai wilayah Indonesia, baik secara offline maupun online di berbagai platform media sosial. Dan saat ini Bante berdomisili di Vihara Dharma Ratna, Tangerang, Banten. Yang Mulia Biku Abhayanando Mahathera juga mengemban jabatan sebagai Padesayanaika Sulawesi Utara
pada Sanayaka, Papua Barat, pada Sanayaka, Papua ya. Intinya di bagian Indonesia bagian timur ya, berarti ya. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya. Untuk menghemat waktu ya, kita undang dan kita persilahkan Yang Mulia Biku Abhayananda Mahatera untuk membabarkan ujangan Dharma yang sangat indah dan sangat berharga kepada kita semua dan masyarakat Indonesia, yaitu tentang indahnya kebajikan. Waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih. Anumodana nanti. Para upasaka upasika dimanapun berada, mari kita mengagungkan Guru Agung dengan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Dananca Dhamma Cariyanca Etamanggala Mutamangti, mengembangkan kerelaan dan hidup swedama, itulah berkah utama. Para upasaka-upasika dimanapun berada, khususnya sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang berbahagia, kekuatan keyakinan kita pada Tiratana dan juga kekuatan kebajikan mengkondisikan pertemuan yang indah pada siang hari ini. Walaupun pertemuannya secara online, bukan offline, bukan tatap muka, bukan kopi darat, tetapi sebuah pertemuan yang indah ketika pertemuan itu membawa manfaat dan bermakna bagi kehidupan kita. Masa sekarang adalah masa Katina. Setelah para biku menunaikan masa wasa. Sebelum saya menjelaskan tentang indahnya kebajikan, karena masa Katina juga tidak lepas dari kebajikan, maka sekilas akan menjelaskan apa itu masa wasa dan apa itu masa Katina. Masa wasa adalah masa berdiam di musim hujan yang dilakukan oleh para samana, oleh para babajita. Biasanya sesuai dengan misi Dhamma, para biku berkelana, mengembara, membabarkan Dhamma, baik di desa maupun di kota, baik di pelosok-pelosok maupun tempat-tempat yang strategis untuk pembinaan. Ada saatnya pengembaraan itu berhenti di masa wasa. Masa di mana para babajita berdiam di musim hujan selama 3 bulan. Apa yang dilakukan? Masa berdiam selama 3 bulan di musim penghujan ini sangat berfaedah, sangat bermanfaat bagi pengembangan batin para babajita, para samana.
Kalau biasanya berkelana, mengembara, dekat dengan masyarakat dalam hal pelayanan dan pembinaan, di masa-masa walaupun tidak berhenti melayani umat-umat di sekitar tempat berwasa, para samana, para babacita bisa mengembangkan diri lebih optimal, sehingga kualitas batin pun bisa berkembang secara bertahap. Intinya, masa wasa adalah masa berdiam. Artinya, masa yang tepat untuk pengembangan diri, pengembangan batin. Setelah para biku, para samana, para babacita mengakhiri masa wasa, ada yang disebut dengan masa katina. Masa katina ini adalah 1 bulan setelah masa wasa. Apa yang dilakukan di masa katina? Masa katina adalah masa di mana umat Buddha, para upasaka-upasika memiliki kesempatan untuk mensupport, mendukung sangga. Para upasaka-upasika bisa melakukan kebajikan, melakukan perbuatan baik kepada sangga, memenuhi kebutuhan pokok biku sangga. Bisa berupa jiwara, jubah, makanan, pindapata, tempat tinggal, senasana, dan obat-obatan bisa saja. 4 kebutuhan pokok ini bisa dipersembahkan kepada para babacita yang telah menyelesaikan, menunaikan masa wasa. Umat Buddha bisa melakukan kebajikan, melakukan perbuatan baik kepada sangga, bukan kepada pribadi biku. Artinya apa? Ya. Ketika seseorang berdana kepada pribadi biku, itu namanya puggala dana. Biku tersebut bisa mengelola dana yang dipersembahkan umat kepada pribadinya. Sedangkan pada masa katina adalah masa di mana para upasaka-upasika mempersembahkan dana kepada sangga. Maka disebut sebagai sangga dana. Artinya, dana-dana yang berkumpul sesungguhnya untuk sangga dari 4 penjuru. Jadi bukan kepada pribadi, bukan kepada puggala. Nah, inilah sekilas tentang masa wasa dan masa katina. Nah, siang hari ini saya akan sedikit menjelaskan sebelum nanti ada tanya jawab, menjelaskan tentang indahnya kebajikan. Ketika saya berwasa di kebun Samadhi Santikosa, ada hal-hal yang menginspirasi, ada hal-hal yang menjadi bahan perenungan untuk kita bersama. Karena wasa di desa, di dusun, tentu
berbeda ketika berpuasa di kota. Suasana pedesaan tentu suasana yang kondusif untuk berlatih. Nah, apa yang menginspirasi? Ketika ada biku berpuasa di kebun sama di Santikosa pada waktu itu, orang yang dulunya tidak mengenal kebajikan, kemudian bisa mengenal dan melakukan. Orang yang dulunya sudah mengenal kebajikan dan sudah melakukan, semakin giat melakukan kebajikan. Artinya apa? Ketika ada biku berpuasa menjadi kesempatan yang besar bagi para upasaka-upasika untuk melakukan kebajikan, untuk melakukan perbuatan baik, khususnya berkaitan dengan dana atau kerelaan. Dana atau kerelaan adalah perbuatan baik yang paling dasar. Dana sering disebutkan dalam Dasa Paramita, Dasa Punya Kriyawatu, Anububikata, dan khotbah-khotbah Sang Buddha yang lainnya. Dana sering disebut karena dana ini sangat bermakna dan menjadi pintu awal, pintu gerbang untuk praktek dhamma yang lebih tinggi. Praktek dhamma yang lebih unggul, materi yang lain. Sehingga pernah suatu ketika ada yang bertanya, Bante, saya belum bisa berdana karena saya belum punya uang. Ada juga, Bante, sebenarnya saya mau membantu Bante, memberikan kelancaran berupa transportasi, tapi saya belum punya transportasi. Jadi berbuat baiknya nanti kalau sudah sukses dan mempunyai transportasi. Sesungguhnya pandangan seperti ini, pemikiran seperti ini tidak tepat. Karena pengembangan dana atau kerelaan sesungguhnya praktek dhamma yang paling dasar. Jadi mudah dilakukan. Apa itu dana? Ya. Dana adalah kerelaan. Ya, dalam Manggala Sutta yang saya kutip di awal tadi, dananca dhamma carianca eta manggala mutamangti. Mengembangkan kerelaan, hidup sesuai dhamma, itulah berkah utama. Dana adalah kerelaan. Nah, kerelaan itu ada dua yang bisa dilakukan. Merelakan materinya, ya, merelakan materinya, dan juga bisa merelakan non-materinya. Kalau tadi ada orang punya pandangan, belum punya materi, artinya belum bisa praktek dana, praktek kerelaan, sesungguhnya tidak tepat. Kenapa? Karena pengembangan dana, pengembangan kerelaan itu bisa dalam bentuk materi dan non-materi. Saya bertanya kepada para upasaka-upasika, dijawab dalam batin masing-masing. Ketika mengembangkan dana atau kerelaan, kemudian kita tidak punya materi, apa yang bisa dilakukan? Apakah kita tidak bisa praktek dana, praktek kerelaan? Oh,
tentu kita bisa. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang bisa kita lakukan adalah ya, kita bisa mengembangkan praktek kerelaan dalam bentuk non-materi. Ya, non-materi. Anda punya tenaga? Tentu punya. Tenaga itu bisa digunakan untuk praktek dhamma, untuk praktek kerelaan, atau dana, Ibu sekalian. Dengan tenaga, misalnya, bisa digunakan apa? Membersihkan wihara, merapikan wihara, ya. Ketika wiharanya kotor, dibersihkan, disapu, dan sebagainya. Jadi tenaga juga bisa digunakan untuk praktek kerelaan. Anda punya waktu, ya. Waktu Anda juga bisa digunakan untuk praktek kerelaan. Jadi tidak harus punya materi dulu, baru kemudian kita praktek kerelaan. Karena praktek kerelaan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi nah, non materi, tenaga, pemikiran, ya, ide, gagasan, ataupun yang lainnya itu juga bisa digunakan untuk praktek kerelaan, ya, praktek kerelaan. Jadi tidak sulit sesungguhnya, ya, tidak sulit sesungguhnya. Kalau tadi saya bincang-bincang tentang ya, praktek kerelaan, ketika seseorang punya niat baik, itu menjadi pintu awal untuk melakukan kebajikan. Ya. Niat untuk membantu, niat untuk menolong, ya, niat untuk membebaskan orang dari kesulitan dan sebagainya. Itu adalah praktek kerelaan. Walaupun baru niat. Apalagi kemudian berjalan, ya, kemudian membantu, menolong, dan sebagainya. Maka ya, seseorang bisa ya, praktek kerelaan dalam bentuk ya, tenaga, pemikiran, ide, gagasan, waktu, dan sebagainya. Siapa yang tidak punya waktu? Siapa yang tidak punya tenaga? Siapa yang tidak punya ide? Hampir semua orang mempunyai itu. Hanya saja perlu ada yang namanya manajemen. Bagaimana kebajikan itu dikelola dengan baik, sehingga memberikan kesempatan orang-orang untuk melakukan kebajikan, melakukan perbuatan baik. Dalam Dewata Uyojana ada kalimat danang dantuk sadaya. Ketika seseorang mengembangkan kerelaan, hendaknya diiringi yang namanya keyakinan. Ketika seorang tidak punya keyakinan yang kuat pada tiratana, ya, biasanya ragu untuk berbuat baik, ragu untuk melakukan kebajikan, ragu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kenapa ragu? Ya. Faktor keraguan itu bisa dipicu dalam dirinya sendiri, merasa tidak bisa, merasa tidak kuat, merasa tidak ini, tidak itu, dan sebagainya. Ya. Tetapi juga ada faktor-faktor lain, ya, yang membuat orang menjadi ragu untuk berbuat baik, yaitu dalam praktek kerelaan. Apa itu? Ya, faktor lingkungan misalnya juga kadang-kadang bisa mengkondisikan orang tidak melakukan pengembangan dana, pengembangan kerelaan. Nah, itu dananca. Jadi dana itu adalah kerelaan. Ya, dana itu adalah kerelaan. Ya. Nah, kerelaan itu bisa dalam bentuk materi maupun non-materi. Nah, tentu harus dilakukan dengan keyakinan. Ketika seseorang melakukan kebajikan, pengembangan kerelaan
dengan keyakinan, maka tidak ada keraguan-raguan lagi untuk melakukan kebajikan, untuk melakukan perbuatan baik. Nah, para upasaka sekalian, nah, bagaimana supaya dana atau kerelaan ini bermanfaat untuk kehidupan kita dan maksimal mengkondisikan kehidupan kita menjadi lebih baik? Ya, di samping ada keyakinan, tentu ada ketulusan. Ketulusan. Kenapa harus ada ketulusan? Karena ketulusan itu akan membuat kita menjadi lebih plong ketika melakukan praktek kerelaan. Nah, kadang-kadang kan kalau tidak plong itu kan ada beban, ya. Ada beban, sehingga apalagi ketika dihadapkan dengan kesulitan, ya, dihadapkan dengan masalah dan sebagainya, kadang-kadang orang merasa saya sudah berdana, sudah praktek kerelaan, kok hidup saya ada dapat kesulitan, hidup saya masih berhadapan dengan masalah dan sebagainya. Nah itu kalau tidak ada ketulusan, maka orang tersebut mudah untuk menghentikan perbuatan baiknya. Tetapi ketika ada keikhlasan, ketika ada tanpa pamrih, ketika ada ketulusan, maka perbuatan baik dengan pengembangan kerelaannya akan terjaga dengan baik, akan terjaga dengan baik. Ya. Tetapi ketika tidak ada ketulusan, maka kemungkinan tidak terjaga kebajikannya lebih besar. Kalau tidak ada keikhlasan, kalau tidak ada ketulusan. Jadi harus didasari dengan keyakinan, kemudian tulus dalam kebajikan, dan kemudian harus punya semangat, ya, punya semangat. Kadang-kadang kan kita, ya, dalam perjalanan kehidupan ini, ketika kita mengembangkan dana, mengembangkan kerelaan, kadang-kala ada yang membuat kita tidak semangat. Ya. Ketika seseorang tidak semangat dalam kebajikan, maka bisa berhenti untuk melakukan perbuatan baik. Nah, bagaimana supaya kita semangat? Ya, kita harus memahami, memiliki pengertian yang benar terhadap tujuan dari pengembangan kerelaan. Kadang-kadang orang kan fokus dengan bonusnya. Ya. Kalau berbuat baik, praktek kerelaan, nanti bisa menjadi orang kaya, bisa menjadi orang yang usianya panjang, bisa menjadi orang yang materinya banyak, bisa menjadi orang yang terkenal, termasuk dan sebagainya. Nah, sesungguhnya itu adalah bonus. Tujuan utama dari pengembangan kerelaan adalah mengikis sifat kikir. Maka dalam Dhammapada ada kalimat kalahkan kekikiran dengan kerelaan. Kalau kita tidak mau dibelenggu oleh sifat kikir, maka biasakanlah mengembangkan dana, mengembangkan kerelaan. Jadi kalau kita bisa mengembangkan dana atau kerelaan, maka ya kita akan terbiasa dengan pengembangan kerelaan, sehingga tidak ada beban lagi. Ya. Karena tujuan utamanya apa? Ya mengikis sifat kikir, mengikis keserakahan yang ada dalam batin kita. Para upasaka sekalian, itulah faktor untuk menguatkan pengembangan dana, pengembangan kerelaan. Harus ada punya faktor keyakinan, kemudian ada faktor ketulusan, ada faktor semangat, dan
ada juga faktor pengertian benar. Nah, kalau 4 faktor ini mengiringi kebajikan yang dilakukan, ya, mengiringi praktek dana yang dilakukan, maka sifat kikir itu akan terkikis secara bertahap. Memang tidak mudah, ya, tidak mudah. Ya. Ketika seorang praktek dana itu tidak mudah. Kadang-kadang kita masih ragu. Kalau saya praktek dana, praktek relaan, bagaimana dengan keluarga saya, bagaimana dengan ekonomi saya, bagaimana dengan pendidikan anak-anak saya, dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika orang itu berdana, mengembangkan kerelaan, itu kadang-kadang masih mikir untung dan ruginya. Saya itu berdana, praktek kerelaan itu untungnya apa sih, ruginya apa sih. Nah, itu yang kadang-kadang membuat seseorang menjadi kecewa, sakit hati, dan sebagainya ketika apa yang diharapkan itu tidak kesampaian. Ya, intinya ketika seseorang mau mengembangkan kerelaan, maka akan mudah bagi orang itu untuk mengikis sifat kikir dan juga mengikis kemelekatan. Nah, inilah sedikit makna dana, makna kerelaan. Nah, ketika masa katina pun, para upasaka upasika juga praktek kerelaan. Bisa mempersembahkan jiwara, jubah, bisa mempersembahkan makanan, pindapata, bisa mempersembahkan tempat tinggal, senasana, bisa juga mempersembahkan obat-obatan atau B saja. Nah, inilah faktor penguat supaya praktek kerelaan terus berjalan, ya, terus berkembang dan menjadikan seorang menjadi lebih baik, maju dalam dhamma. Dana atau kerelaan adalah pintu gerbang. Jadi ketika seorang praktek kerelaan kan sudah terbiasa plong, tidak ada beban, ya. Nah, maka orang tersebut akan mudah melakukan praktek dhamma yang lebih tinggi. Ya. Dhamma caryanca, hidup sesuai dhamma. Jadi hidup sesuai dengan dhamma itu ya bisa praktek kerelaan, praktek sila, kemudian praktek bawana. Sebagai perumah tangga memiliki 5 latihan kemoralan dan 8 latihan kemoralan. 5 dan 8 ini adalah cara kita untuk berlatih, cara umat awam untuk berlatih, sehingga perilakunya menjadi patut, pantas, ya, dilihat di masyarakat. Perilakunya menjadi terkendali. Tidak gembrungsung, tidak marah-marah, tidak mudah jengkel, dan sebagainya. Kenapa? Ya karena perilakunya menjadi lebih baik. Ya, perilakunya menjadi lebih baik. Nah, ini berkaitan dengan sila. Nah, sila ini bukan beban loh ya. Sila ini bukan beban ya. Tapi sila ini adalah latihan. Nah, kadang-kadang banyak orang yang merasa ya, sila itu sebagai beban. Nah, belum waktunya saya menjalankan sila, belum saya waktunya menjadi meditasi, praktek atas sila dan sebagainya. Nah, kadang-kadang muncul pemikiran-pemikiran seperti itu. Padahal sesungguhnya sila itu adalah cara berlatih kita untuk memiliki perilaku yang baik, perilaku yang terpuji, perilaku yang terkendali sesuai sila. Bagi umat awam, 5 latihan kemoralan, dan sebagai umat awam juga bisa menjalankan 8 latihan kemoralan
di hari-hari uposata. Baik uposata gelap maupun uposata terang. Nah, yang ketiga, ya, berkaitan dengan kebajikan yang kita bahas pada siang hari ini adalah kebajikan dengan bawana. Apa itu bawana? Ya, bawana adalah pengembangan batin luhur. Nah, kenapa batin kita perlu dikembangkan? Karena batin kita ya, masih kotor. Ya, batin kita masih kotor. Supaya batinnya tidak kotor, batinnya harus dibersihkan. Batinnya harus dicuci. Jadi yang dicuci itu bukan hanya jubahnya, tetapi juga batinnya. Tidak mudah membersihkan batin ini, ya, butuh waktu, butuh proses. Dan kadang-kala kita menginginkan ya, cepat-cepat untuk mendapatkan pencapaian. Ya. Padahal semua itu proses. Ya, bawananya juga sebuah proses. Ya. Jadi ketika seorang melakukan bawana pengembangan batin ini, ya, seseorang diajak untuk tahu sesungguhnya batinnya seperti apa. Ya, batinnya masih kotor, batinnya masih gampang luka, dan sebagainya. Batin yang masih kotor, batin yang masih gampang luka ini karena tidak dikembangkan dengan baik. Saya yakin kalau dikembangkan dengan baik, maka ya, bawana ini akan membuat seseorang menjadi lebih baik. Batinnya berkualitas, batinnya menjadi lebih bersih. Hanya saja, ketika saya melakukan pembinaan di Wiracetya yang selama berpuasa, bawana ini belum menjadi kebutuhan. Nah, buktinya apa? Ketika saya bertanya siapa yang meditasi dalam satu hari 2 kali, kadang-kadang tidak menjawab. Karena memang tidak melakukannya. 1 kali ada 1, 2. Kebanyakan mereka meditasi pas di wihara, pas puja bakti. Ya, padahal meditasi atau bawana ini bisa dilakukan oleh kapan saja. Ya, kapan saja. Jadi bisa pagi, bisa siang, bisa sore, ya, bisa juga malam. Nah, meditasi atau bawana ini adalah sebuah proses pengembangan batin. Ya, sebuah proses pengembangan batin. Jadi, nah, ketika seorang itu batinnya terlatih, maka orang akan lebih tenang menghadapi kehidupan dan akan lebih bijak menghadapi proses kehidupan. Dengan ketenangan, seseorang menjadi tidak cemas, tidak khawatir ya, dalam pengembangan bawana, pengembangan batin yang luhur. Dengan pengertian yang benar, maka seseorang akan menguatkan lagi latihannya dan bisa mengajak orang-orang di sekitarnya untuk berlatih. Inilah 3 kebajikan. Saya selalu mengatakan 3 kebajikan adalah jalan kebahagiaan. Dana sila bawana adalah kebajikan yang begitu indah. Ya, begitu luar biasa indahnya. Ketika seorang mempraktekannya, perilakunya menjadi indah, batinnya juga menjadi indah, ya, kepeduliannya juga ya, akan terus-menerus terjaga, sehingga tidak terjebak pada sifat individualisme. Jadi, nah, kembali kepada alangkah indahnya kebajikan. Apa yang dimaksud itu? Dananca dhamma carianca. Pengembangan kerelaan dan hidup sesuai dengan dhamma, itulah berkah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah kebajikan yang dilakukan oleh para upasaka upasika.
Para upasaka-upasika sudah menyiapkan hal-hal baik dalam kehidupannya. Sehingga ya, ketika semakin banyak kebajikan, semakin perbuatan baik dilakukan, maka mendekatkan para upasaka-upasika itu pada kebahagiaan. Jadi persiapkan hidup kita dengan kebajikan. Kalau kita ingin melihat indahnya kehidupan. Membuat kebajikan akan berbahagia dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Jadi ketika kita mempersiapkan kebajikan, ya, dengan melakukan banyak perbuatan baik dalam kehidupan kita, baik itu dengan dana, kerelaan, sila, perilaku yang indah, dan bawana pengembangan batin yang luhur, maka sesungguhnya kita menciptakan indahnya kehidupan kita. Orang yang dekat dengan kebajikan adalah orang yang dekat dengan kebahagiaan. Orang yang menjauhkan dirinya dari perilaku-perilaku tidak terpuji, sesungguhnya orang itu akan membawa kehidupannya menuju kehidupan yang indah. Betapa indahnya kebajikan. Betapa luar biasanya kebajikan. Maka ketika kita ada peluang untuk berbuat baik, ketika ada kabar kebajikan, gunakan peluang tersebut untuk melakukan kebajikan. Baik melalui dana, kerelaan, sila, pengembangan moral, dan bawana, pengembangan batin. Semoga pemaparan dhamma tentang indahnya kebajikan bisa dipahami oleh para upasaka-upasika dimanapun berada. Semoga perbuatan baik selalu dilakukan dalam perjalanan kehidupannya. Karena kebajikan akan mendekatkan kita pada kebahagiaan. Artinya, kebajikan itu begitu indah karena bisa mendekatkan kita pada kebahagiaan kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Semoga Tiratana melindungi kita semua. Sapi sata bawan usitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya. Terima kasih Yang Mulia Biku Abhayananda Mahatera atas wejangan dhammanya yang sangat indah dan sangat berharga kepada kita semua di siang menjelang sore hari ini. Sangat bermanfaat sekali Bante dan sangat indah sekali Bante. Terima kasih Anumodana. Ya. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ya izinkan saya terlebih dahulu untuk menayangkan sebuah video tentang pintu belajar. Pintu Belajar adalah program edukasi di bawah naungan Buddhist Fellowship Indonesia. Pintu Belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada ratusan anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah atas, kemudian di universitas, baik di strata 1, strata 2, maupun strata 3. Saat ini anak-anak asuh Pintu Belajar tersebar di beberapa wilayah Indonesia, dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur. Ya. Ini adalah sebuah video dari Pintu Belajar yang menggambarkan tentang seorang anak asuh Pintu Belajar yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Marilah kita tonton bersama-sama sebuah video dari Pintu Belajar. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu, saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya 1 kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu.
Dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu. Di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal, saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih, baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar. Sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang telah menyaksikan sebuah video dari Pintu Belajar. Terima kasih juga kepada Ibu-Ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami Ibu Lilian Halim, dan semua donatur yang telah mensupport program Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Semoga ke depan lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera yang bisa dibantu pendidikannya oleh Pintu Belajar ke jenjang yang lebih tinggi dan pendidikan yang lebih baik. Semoga anak-anak asuh Pintu Belajar bisa bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, lingkungan sekitar, bangsa dan negara Indonesia kita yang tercinta. Dan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang ingin mensupport program Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Ya, terima kasih. Ya, baiklah Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, bagi yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom live chat-nya YouTube Buddhist Fellowship Indonesia. Ini sudah ada masuk beberapa pertanyaan. Ya, Bante, izin bertanya ya Bante. Bante, ini ada pertanyaan dari umat. Agar kebajikan yang telah kita lakukan dapat memberikan manfaat yang maksimal, dan dapat memberikan kebahagiaan, maka kepada siapa sebaiknya dana itu kita berikan nanti. Terima kasih yang mudah-mudahan nanti. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam Dhamma, Guru Agung selalu mengajak kita untuk mengembangkan dana atau kerelaan. Baik itu dalam Anuppupikata, Dasa Punya Kriyawatu, maupun Dasa Paramita, dan khotbah-khotbah lain-lain. Artinya apa? Artinya, Guru Agung mengajak kita ketika
sudah bisa mengumpulkan materi, mengumpulkan kekayaan, kekayaan itu hendaknya tidak dimanfaatkan untuk dirinya sendiri, tetapi juga digunakan untuk pengembangan kerelaan. Nah, sesungguhnya tempat-tempat berbuat baik atau ladang untuk berbuat baik itu banyak. Ya. Bahkan ketika para upasaka-upasika memberikan makanan, minuman kepada binatang sekalipun, itu adalah kebajikan. Itu adalah perbuatan baik. Jadi objeknya kepada siapa saja. Bisa binatang, bisa manusia, manusia pun juga manusia yang memiliki moralitas, manusia yang sudah mencapai tingkat kesucian dan sebagainya. Jadi objek-objek yang tepat itulah ya, objek yang bisa menjadi tempat untuk melakukan kebajikan. Dasarnya apa? Ya, dasarnya para upasaka-upasika harus mempunyai cetana yang baik. Ketika memiliki cetana yang baik, niat yang baik, maka akan mudah untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Jadi kepada siapapun, ya seseorang berdana, yang penting apa? Ya, materinya bersih. Jadi materi yang dipakai untuk berbuat baik itu betul-betul materi dari hasil keringat sendiri. Bukan dari mencuri, bukan dari menipu, bukan dari korupsi, dan sebagainya. Kemudian, sebelum, sesaat, atau sudah memberi, hendaknya ikhlas. Jadi harus ada ketulusan. Materinya sudah ada. Nah, kemudian ketika memberi pun juga harus ada ketulusan, harus ada keikhlasan. Nah, objeknya siapa? Siapapun. Objek-objek yang patut atau ladang-ladang yang patut untuk diberikan pemberian, silakan saja. Begitu kepada orang yang kelaparan, orang yang dalam kesulitan, kemudian kepada wihara, cetia, panti-panti asuhan, panti-panti jompo, dan sebagainya. Bahkan kepada sangga pun, ketika didasari dengan keyakinan yang kuat, ketulusan yang kuat, dan pengertian yang benar, maka orang tersebut akan dekat dengan kebahagiaan. Perbuatan baiknya menjadi maksimal. Karena orang yang tidak memiliki keyakinan sulit untuk melakukan kebajikan. Karena apa? Mungkin karena keraguan-raguan. Kalau tidak ada ketulusan, yang ada adalah pamrih. Kalau punya pamrih, kalau pamrihnya tidak muncul, tidak diterima, mudah kecewa. Kalau tidak ada pengertian benar, ya, bahwa tujuan dari perbuatan baik itu adalah untuk mengikis keserakahan kita, maka yang dilihat hanyalah bonusnya. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin mendapatkan kenikmatan, dan sebagainya. Padahal tujuan utamanya adalah pembersihan batin. Baik itu sifat kikir, sifat melekat, sifat serakah. Jadi bagaimana supaya dananya maksimal? Ya, berdanalah kepada tempat-tempat yang bermanfaat, diiringi keyakinan, ketulusan, dan pengertian yang benar. Itu jawaban saya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih Bante Anumodana atas penjelasannya, sangat bagus sekali dan sangat jelas sekali ya Bante. Terima kasih. Bante, ini ada pertanyaan lagi dari para umat. Ya, izin bacain ya Bante. Bante, jika kita ingin melakukan kebajikan, misalnya dengan berdana dan berbuat baik, tapi kita sebagai umat biasa masih punya harapan untuk mengkondisikan kesehatan yang baik, kebahagiaan,
apakah itu boleh-boleh saja, Bante? Terima kasih. Ya. Manusia itu kualitasnya berbeda-beda. Artinya, kalau kita kembali pada Anubhubbikata, Dhamma itu diajarkan secara bertahap. Kenapa? Ya, karena kualitas masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang baru mengenal Dhamma, tetapi kemudian belum melakukannya. Ada yang sudah mengenal dana atau kerelaan, kemudian sudah melakukannya. Ada yang sudah melakukannya, kemudian mengulang-ulang perbuatan baiknya. Nah, memang tujuan utama dari perbuatan baik itu melepaskan keserakahan, melepaskan kemelekatan, melepaskan pikiran-pikiran buruk yang ada dalam batin kita. Nah, bagaimana ketika seseorang melakukan perbuatan baik kemudian ada harapan, ya dalam tahapannya mungkin masih dalam tahap wajar. Karena sesungguhnya tanpa kita sebut pun, hukum karma itu kan hukum sebab akibat tentang perbuatan. Artinya, ketika seseorang itu sudah menabur kebajikan, maka akan menuai kebahagiaan. Bisa dalam bentuk kesehatan, usia panjang, kekuatan, kebahagiaan, dan sebagainya. Jadi, tanpa diminta pun sesungguhnya namanya sebab baik akan berakibat yang baik. Jadi ketika seorang melakukan, misalnya ambil contoh, berdana obat, supaya hidupnya sehat. Ketika berdana obat, memberikan kesehatan kepada orang lain, sesungguhnya ya dampaknya nanti juga kesehatan pada orang yang melakukan kebajikan. Ya wajarlah sebagai manusia yang masih butuh jana, masih punya harapan, masih punya keinginan-keinginan, ya itu wajar. Kenapa? Tahapannya memang baru tahap seperti itu. Tapi suatu ketika, suatu saat, keinginan-keinginan atau harapan-harapan itu akan hilang secara sendirinya sejauh orang itu dalam tahapan-tahapan pencapaiannya berkembang. Nah, jadi saya kembali tegaskan, masing-masing orang punya kapasitas, punya kualitas yang berbeda dalam perjalanan kehidupannya ini, utamanya dalam hal batinnya. Sehingga ada orang yang sudah sampai pada tahap, waktu itu saya pernah ketemu dengan beberapa orang yang mengatakan, Bante, untuk tahap sekarang saya sudah mengerti, sudah paham bahwa kebajikan ini tujuan utamanya ini. Maka saya tidak seperti dulu yang selalu menginginkan ini, mengharapkan itu, dan sebagainya. Jadi intinya, ya wajar dalam tahapan seperti itu. Tapi suatu ketika, orang-orang itu akan berpikir berbeda, punya pandangan berbeda. Seiring berjalannya waktu, proses pencapaian kualitas batin seseorang. Jadi wajar, masih ada orang-orang yang memiliki pandangan-pandangan seperti itu. Begitu Leni, semoga bisa menjawab, bisa dipahami oleh yang bertanya. Ya, terima kasih Bante atas penjelasannya yang sangat indah dan sangat berharga sekali, Bante. Ya, selamat siang Bante. Ya. Bante, ini ada pertanyaan lagi dari para umat ya Bante. Bante, hasil kehidupan kita pada saat ini ya, yang kita jalankan, apakah adalah hasil dari kebajikan kita yang sebelumnya atau perbuatan yang kurang baik pada kehidupan sebelumnya? Terima kasih Bante. Ya. Dalam Dhamma mengenal
kehidupan lampau. Artinya kehidupan kita ini dipengaruhi kehidupan lampau. Tetapi bukan berarti hidup kita di masa sekarang tergantung pada kehidupan yang lampau. Dengan adanya hukum karma, maka sesungguhnya kita bisa memperbaiki kehidupan kita dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kan ada orang misalnya terlahir dalam kondisi jasmani tidak normal atau cacat. Bagi sebagian orang merasa, oh iya, itu buah karma lampau orang tersebut. Tetapi kalau kemudian menerimanya itu tidak dengan pengertian yang benar, maka orang yang terlahir dalam kondisi sulit, kondisi sengsara seperti itu, bisa bertambah sengsara kalau tidak mempunyai pengertian yang benar. Nah, dia menyesali, meratap, kecewa, dan sebagainya. Maka semakin menderita kehidupannya. Tetapi orang yang terlahir dalam kondisi sulit, kemudian dia menerima dengan bijak, oh iya, ini buah karma lampau saya, tetapi saya juga punya kesempatan untuk memperbaiki kehidupan saya. Akhirnya orang tersebut rajin berbuat baik, rajin menata kehidupannya dengan damai, dan sebagainya. Sehingga orang tersebut kehidupannya memang secara fisik tidak normal, tetapi secara batin dia punya mental yang kuat, maka dia bisa menata kehidupannya. Nah, kalau dalam kehidupan sekarang orang tersebut bisa melakukan kebajikan, banyak melakukan hal bermanfaat, maka itu juga untuk kondisi kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Dalam Manggala Sutta kan juga dikatakan pubeca kata punyata eta manggala mutama. Memiliki simpanan kebajikan di masa lalu, itulah berkah utama. Artinya apa? Kesehatan kita pada kehidupan sekarang, usia kita yang panjang dalam kehidupan sekarang, kebahagiaan yang kita rasakan dalam kehidupan sekarang itu tidak lepas dari kebajikan masa lalu. Maka dikatakan, memiliki simpanan kebajikan di masa lalu adalah berkah utama. Kenapa? Kehidupan kita akan terkondisi dekat dengan kebahagiaan. Nah, sebaliknya, kenapa kehidupan sekarang kita banyak menderitanya? Berarti simpanan kebajikan di masa lalu kurang dan simpanan keburukan di masa lalu lebih dominan. Nah, dengan pengetahuan dan pengertian tentang hal ini, maka kita justru diingatkan kembali untuk melakukan kebajikan baru. Nah, ada satu kisah Ibu Wisaka mengingatkan mertuanya ketika ada para biku yang berpindah patah. Para Bante, silahkan berjalan. Mertua saya lagi menyantap makanan basi. Nah, sampai di sidang dan kemudian Ibu Wisaka, Upasaka Wisaka itu menjelaskan bahwa makanan basi yang dimaksud bukan makanan yang dimakan pada saat itu, tetapi ketika mertuanya bisa makan yang enak, bisa tinggal di tempat yang nyaman, itu sesungguhnya sisa kebajikan masa lalu. Sisa kebajikan masa lalu. Nah, kalau kemudian mertuanya tidak membuat kebajikan yang baru, ibarat hanya makan makanan basi. Maka kita harus terus melakukan kebajikan supaya membuat makanan baru. Intinya, pengaruh kehidupan lampau dalam kehidupan ini, baik yang membahagiakan maupun yang membuat kita menderita, hendaknya disikapi dengan bijak. Kalau kita tidak bijak, kita bisa takabur. Ketika dalam posisi baik, kita bisa putus asa dalam posisi yang tidak baik. Tetapi kalau kita sikapi dengan bijak, sikapi dengan pengertian benar, maka kita akan selalu berpikir, oh iya, saya harus terus memperbaiki kehidupan saya, maka saya harus terus berbuat baik dan terus berbuat baik. Dan tidak melakukan keburukan, karena itu yang akan mengundang penderitaan di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Maka
Ya, penjelasan ini bisa dipahami oleh penanya. Oke, terima kasih Bante, penjelasan yang sangat indah dan sangat bagus sekali. Bante, ini ada pertanyaan lagi, Bante. Bante, ada orang yang sudah banyak berbuat kebajikan, tapi di dalam kehidupan ini masih banyak mengalami kesulitan. Apakah ada hubungannya dengan kehidupan sebelumnya? Dan mungkin Bante bisa memberikan tips-tips kepada mungkin orang-orang yang mungkin saat ini berada dalam kesulitan atau mungkin prasejahtera, sehingga di kehidupan mendatang, dalam kehidupan ini atau di kehidupan yang masa datang, hidupnya bisa lebih sejahtera. Terima kasih. Ya. Seperti pertanyaan sebelumnya, bahwa kehidupan kita di masa sekarang juga dipengaruhi oleh kehidupan masa lampau. Artinya, ketika kita tahu dan mengalami perjalanan kehidupan sekarang itu tidak bagus, perjalanan kehidupan kita tidak baik, ya, secara ekonomi, secara keluarga, ataupun hal-hal yang lain tidak nyaman, tidak menyenangkan, itu mengingatkan kita kepada kita semua bahwasannya ya, ada keburukan yang pernah kita lakukan di masa lampau. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu kita tidak boleh yang namanya putus asa. Kita juga tidak boleh membenci kehidupan lampau. Ya, kita juga tidak boleh ya, kecewa berkepanjangan, menyesal berkepanjangan. Karena itu tidak akan mendekatkan diri kita pada ya, kebahagiaan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, dalam Saya Dhammapada, pembuat kebajikan akan bahagia dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Pembuat keburukan akan menderita di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Nah, bagaimana supaya kehidupan di masa mendatang kita bahagia? Ya, kita harus apa? Ya, kita harus dekat dengan kebajikan. Ya, dalam para Bhava Sutta itu ada kalimat yang sangat baik untuk kita renungkan. Orang yang dekat, orang sejahtera mudah diketahui, orang merosot mudah diketahui. Orang yang dekat dengan Dhamma akan sejahtera, orang yang jauh dari Dhamma akan menderita. Nah, bagaimana supaya kita bahagia di kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan mendatang? Maka dekatlah dengan Dhamma. Apa yang dimaksud dekat dengan Dhamma? Yang dimaksud dekat dengan Dhamma itu bukan sekedar dekat dengan simbol-simbol Dhamma, tetapi seperti yang saya paparkan di awal tadi, di pesan Dhamma di awal tadi, bahwa kita dekat dengan kebajikan. Karena kebajikan itu indah. Nah, kebajikan seperti apa? Kebajikan dengan berdana, ya, kerelaan, pengembangan kerelaan, kebajikan dengan sila, menjaga perilaku, dan kebajikan melalui bawana, pengembangan batin yang luhur. Nah, kalau kita bisa mengembangkan batin yang luhur, menjaga perilaku, dan juga bisa mengembangkan kerelaan, maka sungguhnya kita juga mengkondisikan kehidupan kita sejahtera, kehidupan kita berkualitas. Jadi, para upasaka upasika, siapapun yang merasa hidup kita sulit, hidup kita tidak nyaman, hidup kita jauh dari kebahagiaan di kehidupan sekarang, ya, tidak boleh putus asa. Ya, justru kita harus memperbaiki. Ya, kalau kita punya kemauan untuk memperbaiki, maka hidup kita juga akan menjadi lebih baik. Dengan apa? Dengan dana, sila, dan bawana. Dengan kebajikan itu, maka kita akan dekat
dengan kebahagiaan bagi kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Semoga semuanya bisa melakukan itu, sehingga semuanya bisa menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik secara bertahap. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti. Ya, terima kasih Bante atas penjelasannya yang sangat indah dan sangat berharga, Bante. Ya. Nah, Bante, di Buddhist Fellowship Indonesia kan banyak sekali anak-anak asuh pintu belajar yang sedang bersekolah di PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, baik di SMK maupun di universitas ya Bante ya. Nah, mungkin Bante bisa memberikan pencerahan juga kepada anak-anak asuh pintu belajar supaya dalam kehidupan sehari-hari mereka, walaupun mungkin secara berdana, secara materi mungkin belum terlalu bisa dipraktekkan, tapi maksudnya berdana apa yang maksudnya yang bisa dipraktekkan oleh anak-anak yang sedang bersekolah dan berkuliah. Mungkin praktek dana itu baru bisa terlaksana setelah mereka bekerja ya Bante ya. Nah sekarang masih dalam masa pengasuhan, perbuatan baik apa sehari-hari yang bisa mereka lakukan di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga dalam masa pendidikan mereka. Supaya anak-anak asuh pintu belajar ini yang kita harapkan juga nanti bisa sukses dalam studinya dan kemudian setelah bekerja di masyarakat juga bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan bisa bermanfaat juga buat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara tercinta kita Indonesia. Ya, mungkin Bante bisa memberikan wejangan-wejangan. Terima kasih, Bante. Ya, buat anak asuh pintu belajar yang disponsori oleh Buddhist Fellowship Indonesia, walaupun kalian masih sekolah, masih dalam tahapan belajar, bukan berarti tidak bisa berbuat baik. Karena perbuatan baik itu bisa dilakukan dalam bentuk dana, sila, dan bawana. Dana adalah kerelaan. Kerelaan itu bisa dalam bentuk materi maupun non-materi. Materi mungkin sebagian bisa, sebagian belum bisa. Tetapi kalau orang bertekad, bisa juga. Karena ada satu kasus, ya, anak sekolah tersebut yang ketika diberi uang saku sama orang tuanya, nah sebagian dikumpulkan, kemudian setelah terkumpul digunakan untuk praktek kerelaan, yang berdana pembangunan wihara, yang berdana kepada sangga dan sebagainya. Jadi kebajikan itu tidak menutup siapa saja, karena kebajikan itu tidak ada batasan. Siapapun bisa melakukan kebajikan, sekalipun Anda masih belia, Anda masih kecil, atau Anda masih belajar. Kalau tidak bisa mengembangkan kerelaan dalam bentuk materi, kan ada non-materi. Ya. Apa non-materi? Berdana waktu. Ya. Waktu kalian banyak. Untuk apa? Untuk belajar. Ketika kalian sudah disupport oleh pintu belajar, cobalah belajar dengan baik, menyediakan waktu itu untuk belajar, untuk ulet, tekun dalam pembelajaran, sehingga ya, Anda akan menjadi anak-anak yang pandai, ya, anak-anak yang pintar. Kenapa? Karena waktunya digunakan untuk belajar, bukan untuk bermalas-malasan. Anda punya tenaga. Tenaga itu bisa digunakan untuk apa? Membantu orang tua, membantu wihara. Itu juga kerelaan. Ya? Menjadi aktivis di wihara.
Ketika di wihara bisa membersihkan wihara itu, bisa ngepel wihara itu, merapikan wihara itu, kemudian terlibat dalam kegiatan-kegiatan wihara itu juga bentuk dari praktek kerelaan. Merelakan waktunya, merelakan tenaganya, ya, untuk apa? Untuk pengembangan hal-hal yang bermanfaat bagi keluarga maupun wihara maupun hal-hal yang lainnya. Sila, kalian sebagai pelajar, sebagai anak-anak yang masih muda, berperilaku yang balik. Sila ini dipegang, ya. 5 latihan kemuliaan itu dipegang, dijaga, dirawat, sehingga tidak jatuh pada, ya, perilaku-perilaku yang buruk dalam kehidupan kalian. Bawana, ada kesempatan untuk bawana meditasi, melatih konsentrasi, apalagi Anda masih belajar, sehingga ketika fokus latihan konsentrasi, belajar pun juga bisa menjadi lebih cepat, ya, masuk, lebih mudah untuk mengingat. Kenapa? Terbiasa fokus. Nah, ada kesempatan untuk berbuat baik. Melalui apa? Dana sila bawana. Tunjukkan kalian itu adalah anak-anak yang memiliki katanyu katawedi. Apa itu? Anak-anak yang tahu budi, tahu balas budi. Ya, tahu balas budi itu bukan berarti kemudian sekarang didukung dengan materi, kemudian harus mengembalikan materi. Tidak. Dengan 3 hal tadi, praktek dana sila bawana menunjukkan Anda, ya, memiliki katanyu katawedi. Mengingat kebajikan-kebajikan orang lain dan punya tanggung jawab moral. Untuk apa? Untuk menjadi anak-anak asuh yang berkualitas, anak-anak asuh yang berkarakter dhamma, anak-anak asuh yang teguh dalam keyakinannya pada tiratana. Sehingga tidak menukar permata yang luar biasa ini dengan permata yang lain. Dengan kuatnya sadar pada diri kalian, dengan praktek dana sila bawana yang kalian lakukan secara bertahap, sesuai dengan kemampuannya, itu sudah menunjukkan hal yang luar biasa dalam kehidupan kalian. Sehingga kalian menjadi anak-anak asuh yang punya katanyu katawedi dengan praktek-praktek kebajikan. Sehingga sadarnya kuat, kebajikannya juga menjadi besar. Begitu pesan saya kepada anak asuh pintu belajar. Ya, terima kasih Bante Anumodana atas wejangan-wejangannya yang sangat indah dan sangat berharga, Bante. Terima kasih. Ya, Bante, ada satu pertanyaan lagi, Bante. Nah, Bante, di saat perayaan Katina ya, para anggota Sangha baru keluar dari masa wasa selama 3 bulan ya. Di bulan-bulan November ini ya, banyak sekali perayaan Katina ya di wihara-wihara ya, bukan hanya di Indonesia ya Bante ya, di seluruh dunia juga ya yang ada Buddhisme ya. Nah, memberikan dana berupa dana satu pacaya ya kalau tidak salah ya Bante, kebutuhan pokok para anggota sangga. Nah, itu apakah boleh kita lakukan di hari-hari maksudnya selain perayaan Katina, Bante? Katina kan mungkin dirayakan November ya, Oktober November ya Bante. Nah, kalau misalnya kita ingin memberikan satu pacaya berupa perlengkapan mandi, jubah, apakah itu boleh dilakukan di hari-hari lain selain hari Katina, Bante? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya. Setelah para biku menyelesaikan masa wasa, ada masa Katina. Masa Katina adalah masa di mana ya, para umat Buddha, para upasaka-upasika menunjukkan rasa baktinya kepada Sangha dengan
persembahan-persembahan kepada sangga, baik itu jiwara, jubah, makanan, pindapata, ya, tempat tinggal, senak-senak, ya, obat-obatan bisa saja. Itu bisa dipersembahkan, dan masa katina itu adalah 1 bulan. Nah, dikatakan ya, masa katina adalah masa di mana itu adalah ladang yang subur. Kenapa? Karena Bhikkhu Sangga telah menyelesaikan masa wasa. Nah, apakah persembahan kebajikan untuk kebutuhan pokok para Bhikkhu Sangga, para samana itu hanya dilakukan pada saat katina? Tidak juga. Umat-umat bisa pawarana. Ya, pawarana kapan saja, misalnya Bante, kalau ke wihara ini silahkan menghubungi saya jika dibutuhkan jiwara, jika dibutuhkan makanan, jika dibutuhkan tempat tinggal, jika dibutuhkan obat-obatan. Jadi di luar masa katina, para upasaka-upasika juga mempunyai kesempatan untuk melakukan kebajikan. Dengan apa? Dengan undangan tadi, ya, dengan pawarana. Sehingga ya, para bikunya ketika membutuhkan bisa menghubungi orang-orang yang melakukan pawarana. Jadi kapan saja bisa dilakukan, karena itu wujud rasa bakti, wujud dukungan para perumah tangga, para upasaka-upasika kepada sangga. Ya, ini adalah ya, hubungan ya, yang baik, ya, kalyanamita, karena kehidupan samana, kehidupan babajita disupport, didukung oleh para umat awam, para upasaka-upasika, sehingga ya, tidak lepas dari kebutuhan-kebutuhan di tiap harinya. Jadi kapan saja, dimanapun, ketika punya kesempatan untuk mempersembahkan baik itu tempat tinggal, makanan, obat-obatan, jiwara jubah, silahkan menggunakan peluang itu dengan baik dan juga bijak. Ya, terima kasih pencerahannya Yang Mulia Biku Abhayananda Mahatera. Thank you, Bante. Ya. Tapi nilai hasil dari kebajikan itu, Bante, dilakukan pada hari Katina sama hari-hari biasa sama saja ya, Bante ya. Tidak ada yang kadang-kadang kan umat mitos-mitos katanya pada masa Katina itu wah nilai kebajikannya itu lebih banyak gitu. Itu mitos atau bagaimana, Bante? Terima kasih. Ya, sesungguhnya bukan mitos memang. Yang tadi saya katakan, masa Katina itu adalah masa setelah ya, Bhikkhu Sangga menyelesaikan masa wasa, sehingga dianggap bersih karena 3 bulan berdiam, menempa dirinya, mengembangkan dirinya, sehingga ya, di saat itu ya dianggap ya para sangga itu adalah kan di situ sangga dana. Ya, jadi ada dua dana, yaitu Pugala dana dan Sangga dana. Nah, di masa Katina itu berdana kepada sangga. Nah, berdana kepada sangga itu kualitasnya lebih tinggi dibandingkan Pugala dana berdana kepada pribadi biku. Jadi yang membedakan itu sih. Jadi yang membedakan di masa Katina satu, ya, para biku habis menunaikan masa wasa, kemudian di masa Katina semua kebajikan dilakukan kepada sangga, bukan kepada pribadi biku. Maka dikatakan kualitasnya menjadi berbeda. Nah, sangga dana juga bisa dilakukan di luar masa Katina, tapi kan harus mengundang. Ini kan mengundang 5 atau berapa biku untuk menerima persembahan dana tersebut. Tapi kalau masa Katina kan, misalnya bikunya yang satu, biku itu yang mewakili. Ya, gitu. Jadi masa Katina itu memang masa yang istimewa. Ya, masa yang istimewa, oleh karena itu kualitas kebajikannya juga menjadi istimewa. Nah, namun ya, sekalipun masa Katina, ketika
para upasaka-upasika berdana, kemudian cetananya, pikirannya, saya mau berdana kepada biku favorit saya mau berdana kepada biku A. Berarti itu bukan sangga dana, tetapi pugala dana, walaupun di masa katina. Begitu, Mbak. Ya, terima kasih Bante. Nah, berarti kalau di masa Katina itu kita sanggadana boleh hanya ke satu biku aja, udah termasuk sanggadana ya Bante ya? Ya, ya artinya biku yang hadir itu mewakili sangga. Jadi persembahan yang dipersembahkan kepada sangga yang diwakili satu orang biku itu sesungguhnya bisa dipakai pabajita dari 4 penjuru. Siapapun yang datang bisa menggunakan hasil persembahan dana dari umat itu. Ya, berarti istimewa ya di masa Ya. Katina itu. Ya, betul. Bante, jadi kalau dihitung masa Katina itu perayaannya berarti antara bulan berapa sampai maksimum bulan berapa ya Bante? Kalau tahun ini kan di awal November ya, akhir November, 30 Oktober kemarin kan. Nanti mungkin berakhir sekitar 2 November ya, 1 bulan hitungannya. Dari 30 Oktober itu 1 bulan sampai di November ya, November. Desember dong ya Bante? Ya, di awal Desember lah, awal Desember ya. Berarti di Kita 1 atau 2 Desember lah. Lupa saya harus lihat tulisan lagi. Pokoknya 1 bulan lah. Berarti kemarin selesai wasa itu di 29 Oktober. Nah, itu akhir wasa, awal katina itu di 30 Oktober. Baik, Bante, terima kasih atas wejangan damanya yang sangat indah dan sangat berharga kepada kita semua di siang menjelang sore yang berbahagia ini. Ya, terima kasih Bante. Ya, Bante, kami dari Buddhist Fellowship Indonesia ingin memberi sedikit apresiasi berupa plakat kepada Bante. Kita serahkan secara virtual terlebih dahulu ya. Ya, saya terima persembahannya. Semoga Buddhist Fellowship semakin maju, jaya, menginspirasi, sehingga Buddha Sasana lestari. Anumodana. Oke, ya. Oke. Ya, satu lagi. Oke, ya. Terima kasih Bante. Ya, Bante untuk sebagai penutup mungkin Bante bisa memberikan sedikit pesan-pesan kepada kita semua dan masyarakat Indonesia terkait topik kita pada hari ini, indahnya kebajikan. Apalagi saat-saat ini bertepatan dengan masa perayaan Katina. Terima kasih Bante Anumodana. Para upasaka-upasika dimanapun berada, sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang berbahagia, sungguh berbahagia pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam suasana kebajikan. Kebajikan itu indah. Oleh karena itu, selalulah untuk berbuat baik. Kapan kita berbuat baik? Sekarang. Karena bukan esok ataupun yang akan datang. Kenapa? Karena esok dan yang akan datang kita tidak tahu. Kesempatan kita adalah sekarang, saat ini. Saya selalu mengatakan, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih bernapas, mumpung masih kita kuat, gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat. Teruslah berbuat baik. Berbuat baiklah dengan keyakinan, ketulusan, dan pengertian benar. Kalau itu dilakukan, maka kebajikan itu akan maksimal dan membawa hidup kita pada keindahan dan kebahagiaan. Kecewa, sakit hati karena banyak hal, itu dikarenakan karena kita tidak punya pengertian yang benar, tidak punya ketulusan. Itu yang akan mengotori batin kita, sehingga bukannya kita menjadi lebih baik,
ketika berbuat baik, tetapi justru kita menjadi tidak baik karena pikiran kotor kita. Maka keyakinan, ketulusan, pengertian yang benar adalah pengiring kebajikan yang indah ini, sehingga akan mendekatkan kita pada kehidupan yang lebih baik, lebih indah, lebih baik, bahagia, kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Semoga Tiratana melindungi, Sabe Sata Bhawan Wisdata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih Bante. Semoga wejangan Dhamma ini bisa memberikan manfaat dan berkah kepada kita semua dan seluruh masyarakat Indonesia. Bante, untuk melengkapi perbuatan baik pada hari ini, kita mengundang Yang Mulia Biku Abhayananda Mahatera untuk memberikan pelimpahan jasa kepada para luhur dan semua makhluk yang membutuhkan. Terima kasih Bante Anumodana. Ya. Perbuatan baik sudah dilakukan, kebajikan sudah ditabur. Semoga perbuatan baik, kebajikan mengkondisikan hal baik, hal positif dalam kehidupan para upasaka upasika semuanya. Semoga para luhurnya, sang keluarga sudah meninggal juga ikut berbahagia dengan kebajikan yang telah dilakukan ini. Yatta wariwaha pura paripurante sakarang ewameva ito tinang betanang upakapati ecetang patitang tumangge pamewa samijatu sape brendo sanggapa cando panaraso yata manico diraso yata sape teo vewa cando saparoko innasato mate pawatwantara yosokete kayuko pawa api wadana silisani canguda pacaino cataro dhamma wadanti ayuwano sukang balang datalada sukita wirula buddha sasane aroga sukita hota sahasabe nyatipi bawatu sabha manggalang rakanto sabha dewata sabha buddhanu pawena sada soti bawantu te bawatu sabha manggalang rakanto sabha dewata sabha dhammanu pawena sada soti bawantu te bawatu sabha manggalang rakanto sabha dewata sabha sangkano pawena sada soti bawantu te. Terima kasih Bante Anumodana. Semoga Bante juga sehat dan berbahagia selalu dalam menjalankan aktivitas-aktivitas dhammanya. Sehat selalu Bante. Satu, semoga Leni juga sehat, semangat dalam kebajikan. Semoga Buddhist Fellowship Indonesia juga semakin maju, jaya dan inspirasi umat Buddha. Terima kasih Bante. Ya. Terima kasih Bante, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Sampai ketemu lagi di channel YouTube live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Nah, undur diri ya. Nama saya Perlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya 1 kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu, di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut.
Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih, dia ada bantu. Kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu, saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal, saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih, baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK.